Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rekan dakta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Rekan dakta yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini dalam kajian malam, kajian Sirah Nabawiyah bersama anak hukum Pila Muhammad Hussein, ditemani oleh operator kita itu Mas Bagus, akan menemani rekan dakta sekalian sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya rekan dakta yang dirahmati Allah, ikutilah kegiatan manasik haji yang diselenggarakan oleh Bidgar Bimbingan Haji dan Umroh, Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Bekasi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 15 Desember 2024, dimulai pukul 7 sampai dengan selesai, bertempat di Asrama Haji Kota Bekasi, atau tepatnya di belakang Islamic Center Bekasi. Bagi rekan dakta yang ingin bergabung dan mengikuti kegiatan manasik haji ini, bisa menghubungi Ustadz Rahmat di 0812 1223 5888. Insya Allah kegiatan manasik haji ini akan dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Ahmad Yaman LC-MA. Sekali lagi kepada rekan dakta, ikutilah kegiatan manasik haji yang diselenggarakan oleh Bidgar Bim Hajum, Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Bekasi, yang akan dilaksanakan pada tanggal hari Ahad 15 Desember 2024 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Asrama Haji Kota Bekasi. Bagi rekan dakta yang ingin mengikuti kegiatan ini, bisa menghubungi Ustadz Rahmat di 0812 1223 5888. Demikian rekan dakta yang dirahmati Allah. Dan rekan dakta, di kesempatan malam hari ini, kegiatan atau kajian kita rekan dakta yang dirahmati Allah, yaitu membahas tentang 3 pertanyaan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Awal mulanya rekan dakta yang dirahmati Allah, orang kafir itu sebenarnya mereka tidak mengerti tentang kerasulan dan kenabian. Jadi orang-orang kafir ini adalah mereka orang-orang yang tidak mengerti tentang kerasulan dan kenabian. Sehingga banyak di antara mereka yang bertanya-tanya tentang kerasulan dan kenabian. Sehingga ketika Nabi SAW menjadi nabi, menjadi rasul, mereka saling bertanya, apa sebenarnya nabi dan rasul itu? Dan bagaimana nabi dan rasul itu diutus, serta apa ciri-cirinya gitu. Karena mereka adalah bangsa yang ummi. Mereka adalah bangsa yang tidak mengerti tentang agama-agama samawi, tentang kenabian dan kerasulan. Karena setelah wafatnya Nabi Ismail, itu ratusan tahun atau mungkin 1000-an tahun, itu tidak diutus Nabi kepada bangsa Arab. Demikian pula di seluruh dunia rekan dakta yang dirahmati Allah. Setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit itu,
itu mungkin 500 sampai 700 tahun itu tidak diutus Rasul sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, orang-orang kafir Quraisy ini, mereka adalah umat yang tidak mengerti tentang kerasulan dan kenabian. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan kepada mereka bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul, bahwa beliau adalah seorang yang diutus untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata banyak di antara mereka yang enggak ngerti itu, yang tidak mengerti tentang apa itu nabi dan rasul, sehingga mereka saling bertanya. Sehingga ada di antara mereka yang berkata itu, sebenarnya ada salah satu umat, kelompok yang suka membicarakan kenabian dan kerasulan itu. Jadi ada satu umat yang suka membicarakan kenabian dan kerasulan. Siapa umat itu? Kata mereka, salah satunya adalah umat Yahudi. Orang Yahudi itu seringkali menyebut nabi, menyebut rasul terkait dengan kenabian dan kerasulan. Namun para jamaah dirahmati Allah, kenyataannya di Mekah itu tidak ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak ada. Adanya di Madinah. Jadi di periode Mekah, rekan dakta yang dirahmati Allah, Nabi SAW dan orang-orang kafir Quraisy itu tidak berinteraksi dengan Yahudi. Karena orang Yahudi adanya di Mekah itu. Namun Nabi SAW sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang Yahudi, terkait dengan karakter mereka, karena ada beberapa ayat yang turun di Mekah itu yang membicarakan dan menceritakan tentang kondisi Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Tapi Nabi sendiri dan juga orang-orang kafir Quraisy tidak pernah berinteraksi langsung dengan orang Yahudi di Mekah, karena tidak tinggal di Mekah orang-orang Yahudi. Lalu tinggalnya di mana? Orang Yahudi ini tinggalnya di Madinah, rekan dakta yang dirahmati Allah. Mereka tinggal di Madinah. Dan memang mereka tinggal di Madinah itu bukan tanpa sebab. Mereka itu setelah terjadi eksodus besar-besaran dari negeri Syam itu, terutama setelah Bukhtanasar atau Nebukadnezar itu menghancurkan kerajaan Yahudi, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian keluar dari negeri Syam, dan ada di antara mereka yang kemudian pergi ke Yathrib. Kenapa? Karena mereka membaca kitab Taurat. Di dalam kitab suci mereka itu dijelaskan tentang akan adanya nabi yang terakhir, dan nabi yang terakhir itu akan hijrah ke satu negeri yang banyak sekali batu hitamnya itu. Yaitulah yang disebut dengan kota Yathrib pada saat itu. Sehingga mereka tinggal di kota Yathrib itu ratusan tahun. Apa tujuan mereka tinggal di situ? Tujuan mereka adalah menunggu nabi yang terakhir. Jadi itulah sebabnya kenapa orang-orang Yahudi banyak berkumpul di Madinah itu. Baik Yahudi Qainuqa, Bani Nadir maupun Yahudi Bani Quraiza. Mereka berkumpul di Madinah, jumlahnya ribuan, rekan dakta yang dirahmati Allah. Tapi tidak ada yang tinggal di Mekah. Dan tinggalnya mereka di Madinah karena sedang menunggu nabi yang terakhir. Dan ini terungkap, pernah ada salah seorang sahabat yang masuk Islam. Sahabat ini cerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami ini, bangsa Arab ini adalah umat yang ummi, yang enggak ngerti tentang kenabian dan kerasulan. Tapi kami sering kali mendengarkan tentang nabi dan rasul itu dari lisannya orang Yahudi." Ini kata sahabat Nabi SAW. Bahkan kalau mereka itu bermusuhan dengan kami, mereka selalu mengancam kami itu. Nanti kalau nabi kami yang terakhir telah muncul, kalian akan diperangi bangsa Arab itu. Nah ternyata nabinya sudah ada itu, Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak beriman. Tidak beriman. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel. Bukan keturunan dari orang Yahudi. Sehingga mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah latar belakang kenapa banyak orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi mereka tinggal di Madinah karena mereka sedang menunggu nabi yang terakhir sebagaimana petunjuk di dalam kitab suci mereka itu Taurat. Sehingga kemudian orang-orang kafir Quraisy berencana untuk mencari informasi terkait dengan kerasulan dan kenabian ini kepada orang Yahudi. Mereka ingin bertanya kepada orang Yahudi, maka mau tidak mau mereka harus pergi ke Yathrib, ke Madinah. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy sepakat bagaimana kalau kita utus orang agar berangkat dan pergi ke Yathrib itu. Pergi ke Madinah agar kemudian bisa menanyakan perihal atau terkait
keberadaan Nabi dan Rasul. Sehingga kemudian diutuslah dua orang kafir Quraisy. Yang pertama adalah An-Nadhr bin Al-Haris dan yang kedua adalah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dua orang inilah yang diutus oleh kafir Quraisy untuk berangkat menuju ke Madinah, bertemu dengan pendeta Yahudi. Dan An-Nadhr bin Al-Haris dengan Uqbah bin Abi Mu'ayt ini adalah dua orang yang permusuhannya terhadap Islam itu kuat sekali. An-Nadhr bin Al-Haris itu rekan dakta yang dirahmati Allah adalah salah seorang cendekiawannya Quraisy, orang pintarnya Quraisy. Dan dia pernah belajar ke Persia, ke Romawi untuk mencari cerita dan kisah. Untuk apa dia sampai belajar ke Persia, Romawi? Untuk menyaingi Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Jadi setiap kali Nabi membacakan Al-Quran, maka dia membacakan kisah-kisah umat terdahulu. Baik kisah di Persia, Romawi, dan lain sebagainya. Untuk menandingi Al-Quran. Itu An-Nadhr bin Al-Haris. Dan Uqbah bin Abi Mu'ayt itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, adalah orang yang sangat besar permusuhannya terhadap Rasulullah dan juga kaum muslimin. Uqbah bin Abi Mu'ayt ini adalah orang yang pernah mencekik Nabi itu. Bahkan pernah meletakkan kotoran unta di tubuh Nabi ketika Nabi SAW sedang melaksanakan sholat. Nah, ini termasuk di antara orang yang sangat benci terhadap Nabi SAW, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Nah, dua orang ini rekan dakta yang dirahmati Allah ditugaskan untuk pergi ke Madinah, ke Yathrib. Maka berangkatlah An-Nadhr bin Al-Haris dengan Uqbah bin Abi Mu'ayt ke Madinah. Nah, sampainya di Madinah rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika sampai di Madinah, mereka pun kemudian mencari rahib Yahudi, pendeta Yahudi. Sampai kemudian akhirnya mereka berjumpa dengan rahib Yahudi dan akhirnya mereka cerita. Di negeri kami itu di Mekah ada orang yang mengaku jadi nabi, mengaku jadi rasul. Kami ini adalah umat yang gak ngerti tentang kenabian dan kerasulan. Bisakah engkau wahai rahib Yahudi menjelaskan kepada kami terkait kenabian dan kerasulan? Maka dijelaskanlah panjang lebar oleh rahib Yahudi terkait dengan kenabian dan kerasulan. Dan kemudian mereka An-Nadhr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayt bertanya juga, ciri-ciri Nabi dan Rasul itu bagaimana? Seperti apa? Kata rahib Yahudi, bagi kami itu mudah sekali melihat seseorang itu Rasul atau bukan. Jadi untuk menentukan ciri-ciri Nabi dan kerasulan bagi orang Yahudi itu mudah. Makanya kemudian rahib Yahudi bilang kepada An-Nadhr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayt, kalau kalian ingin membuktikan seseorang itu Nabi atau bukan, maka tanyalah tentang 3 hal. Kalau dia bisa menjawab tentang 3 hal ini, maka dia benar seorang Nabi. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, dia itu pendusta. Maka silakan kau berbuat apa saja kepadanya. Apa 3 pertanyaan tersebut itu? Kata An-Nadhr bin Al-Haris. Yang pertama, tanya kepada orang yang ngaku Nabi itu tentang para pemuda yang telah pergi pada periode terdahulu, bagaimana kisah kehidupannya itu. Yang kedua, tanyakan kepada orang yang ngaku jadi Nabi tersebut, yaitu tentang orang yang berkelana antara timur dan barat mengelilingi dunia, siapa dan bagaimana kisahnya. Yang ketiga kata rahib Yahudi itu kepada An-Nadhr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayt, yang ketiga tanyakan kepada orang tersebut yang aku jadi nabi itu tentang hakikat ruh. Kata An-Nadhr bin kata rahib Yahudi itu, fa idza akhbarakum bidzalika fattabi'uhu fa innahu nabiyyun wa in lam yaf'al fa huwa rajulun mutaqawwalun fasna'u fi amrihi ma bada'a lakum. Kata rahib Yahudi, jika ia mampu mengabarkan kepadamu, menjawab 3 pertanyaan tersebut, ikutilah dia. Karena dia adalah seorang nabi. Jika ia tidak mampu menjawab, menjelaskan tentang 3 pertanyaan tadi, maka ia adalah seorang lelaki yang banyak bicara. Maka kerjakan apa yang kalian inginkan terhadapnya itu. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, akhirnya kemudian 2 orang utusan kafir Quraisy ini pulang kembali ke Mekah. Setelah berjumpa dengan rahib Yahudi, akhirnya kemudian 2 orang utusan ini kembali ke Mekah. Nah, sampai di Mekah kemudian
Tokoh-tokoh Quraisy menanyakan, apa saja yang kalian dapatkan dari perjalanan ke Yasrib bertemu dengan rahib Yahudi. Maka ceritalah dua orang ini, yaitu An-Nadhr bin Al-Haris dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth, cerita bahwa orang-orang atau rahib Yahudi merekomendasikan kepada kita untuk menanyakan tentang 3 hal kepada Muhammad untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya. Apa saja pertanyaannya? Yaitu menanyakan tentang para pemuda yang menghilang dari negerinya, bagaimana kisahnya. Yang kedua, tanyakan tentang orang yang berkelana antara timur dan barat mengelilingi dunia, siapa dan bagaimana kisahnya. Yang ketiga, tanyakan tentang hakikat ruh. Wah, kalau gitu kita undang Muhammad. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu undang Nabi SAW. Lalu kemudian mereka bilang kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kami ingin buktikan apakah engkau seorang Nabi dan Rasul. Tolong jawab pertanyaan kami. Jadi orang-orang kafir ini minta agar Nabi SAW menjawab 3 pertanyaan tersebut. Akhirnya kemudian apa saja pertanyaan tersebut? Kata orang-orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang pemuda yang menghilang dari negerinya. Siapa dan bagaimana kisahnya? Jadi pertanyaannya kan umum gitu. Pemuda hilang dari negerinya, kemana perginya, kisahnya bagaimana? Itu kan umum, pemuda yang mana, tinggal di mana, dan lain sebagainya, itu umum saja. Semakin sulit untuk menjawabnya. Yang kedua tentang orang yang berkelana antara timur dan barat, mengelilingi dunia. Siapa dan bagaimana kisahnya? Ini lebih bingung lagi tuh. Siapa, kisahnya bagaimana, yang berkelana mengelilingi dunia. Yang ketiga, jelaskan kepada kami tentang hakikat ruh. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, ternyata Nabi SAW tidak bisa menjawab 3 pertanyaan orang kafir Quraisy tersebut. Akhirnya apa yang terjadi, rekan dakta yang dirahmati Allah? Akhirnya Nabi bilang kepada orang-orang kafir, kata Nabi, ukhbirukum bima sa'altum anhu goda. Saya akan kabarkan kepada kalian pertanyaan yang kalian tanyakan kepada saya esok hari. Jadi Nabi akan menjawab besok. Akhirnya kata orang kafir, ya baiklah, kami tunggu jawaban engkau terkait 3 pertanyaan itu. Akhirnya kemudian bubarlah pertemuan tersebut. Nabi SAW kemudian menunggu turunnya wahyu. Jadi Nabi kenapa sangat yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan wahyu. Meskipun Nabi tidak bisa menjawab, Nabi sangat yakin Allah pasti akan memberikan jawaban terhadap 3 pertanyaan orang kafir tersebut. Sehingga Nabi sangat yakin Allah pasti akan menurunkan wahyu. Gitu. Akhirnya kemudian Nabi pun menunggu turunnya wahyu untuk menjawab 3 pertanyaan orang kafir esok hari. Namun hari itu rekan dakta yang dirahmati Allah, sampai dengan matahari terbenam, sampai dengan malam hari, ternyata Jibril tidak datang dan wahyu tidak turun. Wahyu tidak turun, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kemudian Nabi tunggu lagi, mungkin esok pagi. Akhirnya ditunggulah sampai dengan besok pagi, ternyata Jibril tidak datang dan wahyu tidak turun. Nabi tunggu sampai dengan waktu duha, ternyata tidak turun juga wahyu. Sampai dengan siang hari, orang-orang kafir sedang nunggu jawaban Nabi SAW, karena Nabi menjanjikan besok hari. Ternyata sampai dengan hari itu juga, Jibril tidak datang dan wahyu tidak turun. Sampai matahari terbenam, telah berganti hari, Nabi tetap menunggu. Hari kedua, rekan dakta yang dirahmati Allah, wahyu tidak turun. Orang kafir sudah semakin senang saja. Sampai hari ketiga dan seterusnya, orang kafir sudah mulai senang. Oh, ternyata Muhammad itu pendusta. Ternyata benar rahib Yahudi itu. Ternyata dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Sehingga orang-orang kafir menuduh, wah Muhammad benar-benar pendusta. Benarlah apa yang diucapkan oleh pendeta Yahudi, rahib Yahudi. Ternyata Muhammad tidak bisa menjawab. Dan Nabi SAW makin sedih. Berhari-hari 3 pertanyaan itu ternyata tidak terjawab. Dan wahyu tidak turun. Bahkan bukan hanya sepekan rekan dakta yang dirahmati Allah, sampai dengan 2 pekan, 15 hari. Nah, hampir sekitar 15 hari baru kemudian Jibril turun, dan inilah dikisahkan oleh Ibnu Ishaq, di mana ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril hina ja'ahu. Maka ketika Jibril datang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad ihtabasta anni ya Jibril hatta su'tu dhanna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sungguh engkau meninggalkanku, wahai Jibril, hingga aku berburuk sangka kepadamu. Maka Jibril pun membacakan satu ayat di dalam surat Maryam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami turun melainkan dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Tuhanmu lupa. Jadi kenapa Jibril menjawab dengan surat Maryam ayat 64 ini? Artinya, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami turun kecuali atas perintah dari Tuhanmu. Artinya Jibril itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, datang kepada Nabi Muhammad tidak atas inisiatif dirinya, tapi atas perintah Allah. Sehingga ketika hampir 2 pekan wahyu tidak turun, karena memang Allah tidak perintahkan Jibril untuk turun. Sehingga nggak ada istilah kemudian malaikat datang kepada Nabi tanpa perintah Allah. Karena mereka adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Ketika Allah perintahkan, mereka laksanakan. Kalau Allah tidak perintahkan, mereka tidak laksanakan. Maka nggak ada ujuk-ujuk Jibril datang kepada para Nabi dan Rasul, termasuk kepada Nabi Muhammad, tidak. Kalau tidak ada perintah Allah, para malaikat tidak berani untuk mendatangi para Nabi dan Rasul. Sehingga kenapa Jibril baru datang setelah 15 hari? Karena tidak ada perintahnya. Makanya Jibril mengutip surat Maryam ayat 64, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami Jibril ini turun kecuali atas perintah dari Tuhanmu. Nah, ini rekan dakta yang dirahmati Allah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bahwa turunnya Jibril itu bukan atas keinginan Nabi Muhammad. Turunnya Jibril itu bukan atas perintah dari Nabi Muhammad, tapi atas keinginan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kerasulan dan kenabian itu bukan sesuatu hal yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, tapi itu adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa wahyu tidak turun sampai 15 hari? Allah tetapkan itu. Allah berkehendak. Sehingga kemudian Jibril tidak datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hampir sekitar 15 hari. Dan inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang kafir senang sekali itu. Orang-orang kafir rekan dakta yang dirahmati Allah senang sekali ketika wahyu tidak turun dan Nabi Muhammad tidak bisa menjawab gitu. Tidak bisa menjawab terkait dengan apa yang ditanyakan oleh mereka tentang 3 hal tersebut. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan Nabi SAW dirundung kesedihan. Namun nanti kita akan bahas apa hikmah dan pelajarannya rekan dakta yang dirahmati Allah. Akhirnya Jibril itu datang kepada Nabi SAW setelah hampir sekitar 2 pekan wahyu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya kemudian setelah Jibril datang, Jibril pun kemudian memberikan wahyu kepada Nabi. Nah, ternyata 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy ternyata ada di dalam surat Al-Kahfi. Nah, inilah asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Jadi inilah asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Pertanyaan yang pertama itu kan mereka bertanya terkait dengan para pemuda yang menghilang dari negerinya itu. Yang menghilang dari negerinya dan bagaimana kisahnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dengan sangat panjang itu. Dengan sangat panjang. Di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba." Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Jadi mereka itu disebut para pemuda yang bersembunyi di dalam gua itu. Di ayat yang ke-10 Allah berfirman, "Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, Rabbana atina min ladunka rahmah." Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu.
wa hayyi' lana min amrina rasada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Jadi para pemuda ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, hidup di zaman pemerintahan yang masyarakatnya dan pemerintahnya itu adalah orang-orang kafir, dan mereka beriman. Hanya segelintir orang yang beriman, termasuk diantaranya adalah para pemuda, dan sebenarnya mereka adalah para pemuda bangsawan. Dan mereka terancam dibunuh. Terancam dibunuh karena keyakinan mereka, agama mereka berbeda dengan agama yang dianut oleh kerajaan pada saat itu. Sehingga kemudian mereka berlindung, melarikan diri hingga bersembunyi ke dalam goa, dan mereka berdoa. Salah satu doanya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Maka kemudian di ayat yang ke-11 Allah berfirman, "Fadarabna 'ala adanihim fil kahfi sinina adada." Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam goa tersebut. Jadi ketika mereka berada di dalam goa, bersembunyi di dalam goa itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah tutup telinganya. Kenapa Allah tutup telinganya? Agar mereka tidak merasa bising dan kemudian terbangun. Sehingga mereka ditutup telinganya itu agar mereka tertidur lelap. Tertidur lelap. Dan di ayat yang ke-12, "Tsumma ba'asnahum lina'lama ayyul khizbain ahsa lima labisu amada." Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua tersebut. Jadi nanti pada akhirnya Allah bangunkan lagi setelah ratusan tahun. Jadi ini adalah termasuk karomah yang diberikan kepada para pemuda Kahfi yang mereka tertidur ratusan tahun lalu kemudian terbangun lagi. Jadi sama seperti orang meninggal, tidak beraktivitas, tidak ngapa-ngapain, tertidur sampai ratusan tahun. Maka di ayat yang ke-13 Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami kisahkan kepadamu Muhammad kisah ini. Cerita ini dengan benar. Itu cerita tentang Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambah pula kepada mereka itu petunjuk. Jadi mereka adalah para pemuda yang beriman dan Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka itu. Di ayat yang ke-14 Allah berfirman, "Warabatna 'ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan syatata." Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran." Jadi mereka ini, para jamaah yang dirahmati Allah, warabatna 'ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati mereka. Jadi mengistiqomahkan mereka. Makanya rekan dakta yang dirahmati Allah, penting sekali kita berdoa, minta kepada Allah agar diistiqomahkan. Makanya Nabi pernah ajarkan kita salah satu doa, "Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi 'ala dinik." Wahai membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Ujian hidup ini banyak sekali. Maka salah satunya adalah kita berdoa agar diberikan keteguhan. Nah, termasuk diantaranya adalah Ashabul Kahfi. Warabatna 'ala qulubihim. Jadi Allah meneguhkan hati mereka. Idqamu, ketika mereka berdiri. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ketika mereka mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Dan tidaklah kami sekali-kali menyeru Tuhan selain Dia. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, para pemuda yang istiqomah di atas tauhid itu. Sehingga mereka mendapatkan ujian dunia. Di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ini, "Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi ilaha. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Jadi
mereka ini para pemuda hidup di tengah masyarakat yang masyarakatnya itu menyembah kepada selain Allah. Menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Mereka hidup di tengah-tengah orang-orang yang berbuat kekufuran. Di ayat yang ke-16, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wa ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam goa itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka, kepada para pemuda Kahfi untuk meninggalkan negerinya dan meninggalkan kaumnya itu, yang mereka menyembah kepada selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, fa'wa ilal kahfi yanshur lakum. Maka hendaklah kalian mencari tempat berlindung ke dalam goa itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan mereka untuk berlindung dan bersembunyi di dalam goa itu. Jadi Allah takdirkan mereka untuk masuk ke dalam goa, bersembunyi, dan ternyata Allah takdirkan mereka terlindungi itu. Baik terlindungi dari binatang buas, terlindungi dari cuaca yang buruk, terlindungi dari orang-orang kafir yang memang sedang mencari-cari mereka itu. Dan goa itu rekan dakta yang dirahmati Allah benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mereka itu. Benar-benar menjadi tempat berlindung bagi mereka. Sehingga mereka bisa tertidur pulas ratusan tahun tanpa mengalami kerusakan tubuhnya ataupun tidak ada orang yang mengganggunya ataupun binatang buas yang mengganggunya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kondisi mereka di dalam goa itu. Di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamini wa idza gharabat taqriduhum datas shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka itu ke sebelah kanan. Dan apabila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam goa itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi di ayat 17 ini rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah menggambarkan tentang bagaimana kondisi di dalam goa. Jadi mereka itu terlindungi jasadnya dari sinar matahari. Sehingga ketika matahari terbit, condong ke sebelah kanan. Ketika matahari terbenam, condong ke sebelah kiri. Sehingga mereka itu tidak merasa kepanasan. Tetap nyaman berada di dalam goa, rekan dakta yang dirahmati Allah. Dan bahkan Allah menggambarkan bahwa kondisi goa itu sangat luas. Sehingga mereka tidak berhimpit-himpitan. Tidak berhimpit-himpitan. Jadi kondisi goanya sangat luas sehingga mereka bisa tidur dengan nyaman. Nah ini kondisi ketika mereka diselamatkan masuk ke dalam goa. Dan ayat yang ke-18, wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum datal yamini wa datal shimal wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasil. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, kenapa para pemuda Kahfi ini tidak tersentuh baik oleh orang maupun oleh binatang, dan tubuhnya tidak hancur? Di ayat 18 Allah menjelaskan itu, di mana mereka itu seperti bangun. Jadi Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka meskipun dalam kondisi tidur. Jadi mereka itu tubuhnya dibolak-balik.
sehingga tidak terus-menerus bersentuhan dengan bumi. Karena rekan dakta yang dirahmati Allah, tubuh kita ini kalau sudah bersentuhan dengan tanah itu dalam waktu yang lama akan cepat hancur. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan tubuh para pemuda Kahfi ini agar kemudian tidak hancur dimasukkan oleh tanah. Tidak hancur jasadnya itu. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Jadi mereka itu seperti orang ngigo yang setiap hari mereka terbangun tapi dalam posisi tidur. Kenapa? Agar tubuh mereka tidak hancur. Tubuh mereka tidak hancur. Dan ayat inilah yang kemudian dipakai oleh banyak ilmu kedokteran bahwa kalau ada orang koma tidak bisa ngapa-ngapain, maka setiap hari itu dibolak-balikan tubuhnya. Karena kalau tidak dibolak-balikan akan membusuk. Kan dakta yang dirahmati Allah. Kalau orang koma dibiarkan saja akan membusuk. Sehingga sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 18 ini, kenapa pemuda Kahfi ini ketika mereka tertidur jasadnya itu enggak hancur. Orang itu kan kalau sudah bersentuhan dengan tanah itu langsung dengan bumi dalam waktu yang sangat singkat bisa hancur tubuhnya itu. Tapi pemuda Kahfi ratusan tahun tidak hancur karena Allah menjelaskan mereka itu walaupun ketika tidur, badan mereka dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka seperti orang ngigo. Bangun, bolak-balik, sehingga tubuh mereka tetap bergerak. Sehingga tidak hancur dimakan oleh bumi. Itulah yang dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 18. Di ayat yang ke-19, rekan dakta yang dirahmati Allah. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labistum. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanjur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wala yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, yaitu para pemuda Kahfi, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini itu sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Jadi ayat 19 ini rekan dakta yang dirahmati Allah menjelaskan terkait dengan mereka itu setelah ratusan tahun dibangunkan sama Allah. Dan ketika bangun mereka itu saling bertanya, udah berapa lama kita berada di tempat ini, tertidur? Ada yang mengatakan, oh kita sehari atau mungkin setengah hari. Mereka berdebat tentang berapa lama mereka berada di situ. Dan tidak ada yang tahu berapa lama mereka tertidur di situ. Padahal Allah yang maha mengetahui ratusan tahun mereka tertidur di situ. Tanpa hancur jasad mereka. Sampai kemudian akhirnya mereka pun menyuruh salah seorang di antara para pemuda Kahfi ini. Makanya dalam ayat ini, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota. Membawa uang perak untuk membeli makanan. Karena mereka kelaparan. Ya mereka lapar. Akhirnya kemudian diperintahkanlah seorang untuk pergi ke kota, ke pasar untuk membeli makanan. Untuk membeli makanan. Setelah mereka terbangun. Nah di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Artinya apa? Mereka itu enggak tahu. Orang-orang kafir itu tidak tahu tentang orang-orang para pemuda Kahfi ini bersembunyi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka itu. Karena kalau seandainya mereka ditemukan, mereka akan dirajam. Atau mereka ditangkap. Atau kemudian dibunuh oleh masyarakatnya pada saat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, rekan dakta yang dirahmati Allah. Nah, rekan dakta inilah sekilas terkait dengan Ashabul Kahfi yang merupakan pertanyaan orang kafir Quraisy, di mana mereka pernah bertanya atas permintaan dari
rahib Yahudi tentang para pemuda yang menghilang dari negerinya. Nah, ternyata pemuda yang menghilang dari negerinya itulah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukan hanya mereka bersembunyi di dalam goa, tapi Allah menjelaskan kenapa jasad mereka tidak hancur. Dan bertahun-tahun, ratusan tahun, kenapa mereka tidak ditemukan. Dan kenapa kemudian mereka tetap aman dan lain sebagainya. Inilah penjagaan yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Kahfi tentang para pemuda yang beriman, yang bertakwa, yang istiqomah mereka di atas kebenaran dikala mereka hidup di tengah masyarakat dan pemerintahan yang pada saat itu sangat zalim, yaitu orang-orang kafir. Mereka tetap istiqomah. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan 3 pertanyaan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Kembali di 107 FM, rekan dakta, kita kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah, di mana tadi kita sudah membahas terkait dengan pertanyaan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang pertama telah terjawab terkait dengan para pemuda yang menghilang dari negerinya, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa yang dimaksud para pemuda yang menghilang dari negerinya itu adalah para pemuda Kahfi. Di mana Allah telah menjelaskan secara panjang lebar di dalam surat Al-Kahfi tentang bagaimana para pemuda tersebut diselamatkan hingga kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hampir sekitar 300 tahun lamanya. Kalau di dalam surat Al-Kahfi ayat 25 itu 309 tahun. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam goa, mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Jadi sekitar 309 tahun. Jadi panjang sekali mereka berada dalam goa tersebut. Nah, ini menunjukkan tentang pelajaran yang sangat penting kepada Rasulullah dan para sahabat, bahwa ada di antara mereka umat-umat terdahulu yang mereka beriman kepada Allah, hidup di tengah masyarakat kafir, mendapatkan tekanan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan itu. Berikan perlindungan hingga kemudian mereka ditidurkan ratusan tahun, dan ketika mereka terbangun, ternyata mereka telah menjumpai kehidupan yang telah berubah itu. Pemerintahan yang dahulu ketika mereka sebelum tidur itu adalah pemerintahan yang kafir. Lalu ketika mereka terbangun, ternyata masyarakat dan pemimpinnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perlindungan yang Allah berikan kepada para pemuda Kahfi. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, dari kisah Ashabul Kahfi ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, bahwa mereka adalah para pemuda yang memiliki kekuatan iman. Kekuatan iman itulah yang melahirkan perlindungan Allah kepada mereka. Dan negeri mereka adalah negeri yang dikuasai oleh orang kafir yang hendak menyiksa mereka jika mereka tidak mau keluar dari agama. Sehingga inilah yang menyebabkan mereka kemudian pergi menyelamatkan diri dan berlindung hingga kemudian mereka bersembunyi di dalam goa, dan di dalam goa itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka ratusan tahun lamanya. Namun meskipun mereka tertidur ratusan tahun lamanya, Allah Subhanahu wa taala menjaga jasad mereka sehingga tidak ada orang yang melakukan keburukan kepada mereka, tidak ada binatang buas, bahkan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan tubuhnya itu. Dan ternyata setelah mereka terbangun dari tidurnya itu, para pemuda Kahfi ini, para pemuda penghuni goa ini, ternyata mereka sudah berada di era yang berbeda ketika mereka tertidur. Ternyata orang-orang yang ada di sekitar mereka adalah orang-orang yang telah beriman, dan pemimpinnya pun adalah pemimpin yang telah beriman. Begitulah Allah Subhanahu wa taala selamatkan hamba-hambanya yang mulia dikarenakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang kedua, rekan dakta yang dirahmati Allah, karena orang-orang kafir kan bertanya tentang 3 hal. Yang kedua pertanyaannya adalah tentang seorang yang berkelana antara timur dan barat, mengelilingi dunia. Maka kemudian siapakah orang yang dimaksud? Yang dimaksud orang yang berkeliling dunia itu adalah Zulkarnain. Dan itulah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 83 itu. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Nah, bagaimanakah cerita dan kisah tentang
Zulkarnain di ayat 84 Allah berfirman, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Jadi Zulkarnain ini adalah salah seorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raja. Bahkan kekuasaannya itu luas sekali itu, rekan dakta yang dirahmati Allah. Dan Allah memberikan kemudahan baginya itu jalan untuk mencapai segala sesuatu sehingga dia berkeliling dunia itu. Berkeliling antara timur dan barat itu. Jadi Allah mudahkan dengan kekuasaan dan kekuatan yang Allah berikan kepada Zulkarnain dan pasukannya sehingga dia bisa berkeliling dunia itu. Dalam ayat 85, fa'atba'as sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ati wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Kalau matahari terbenam berarti di barat. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan dia mendapati di situ segolongan umat yang berkata, hai Dzulkarnain. Kami berkata, maksudnya dalam ayat ini, qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kami berkata, hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Qala amma man dzalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adaban nukra. Berkatalah Dzulkarnain, adapun orang yang aniaya maka kami kelak akan mengadabnya. Kemudian dia mengembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengadabnya dengan adab yang tidak ada taranya. Ayat 88, wa amma man amana wa amila salihah falahu jazaa'al husna falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan dan akan kami titahkan kepadanya yang mudah dari perintah-perintah kami. Ayat 89, summa atba'as sababa, kemudian dia menempuh jalan yang lain. Hatta idza balagha matli asy-syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Di ayat 90, hingga apabila dia telah sampai di tempat terbit matahari, maksudnya di sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan mereka sesuatu yang melindunginya. Yang melindunginya dari cahaya matahari tersebut. Nah, sebagian para ulama berbeda dalam menafsirkan ayat ini. Yaitu ketika mereka berada di daerah timur, ada segolongan umat yang tidak dapat berlindung dari cahaya matahari itu. Sebagiannya menyebutkan bahwa mereka tidak punya rumah itu, rumah mereka itu. Dan sebagian lagi menyebutkan bahwa mereka itu hidup di negeri yang matahari itu tidak terbenam. Nah, seperti beberapa negara di Georgia, Finlandia, dalam beberapa musim itu terkadang matahari tidak terbenam, walaupun tengah malam. Nah, ini penafsiran di antara beberapa para mufassir. Di ayat ke-91, kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Summa atba'as sababa, kemudian dia menempuh satu jalan yang lain. Jadi Dzulkarnain ini berkeliling dunia menempuh satu jalan ke jalan yang lain. Di ayat 93, hatta idza balagha baina sadain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Hingga apabila dia Dzulkarnain telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu satu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainahum shadda. Mereka berkata, hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Jadi Dzulkarnain bertemu dengan satu kaum yang mereka selalu mendapatkan serangan dan kezaliman dari Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga mereka minta perlindungan kepada Dzulkarnain untuk
membuat dinding pembatas sehingga mereka tidak diserang oleh Zulkarnain, membuat benteng yang mereka terlindung dari serangan Zulkarnain. Kemudian ayat 95, qala ma makkanni fihi rabbi khairum fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrig alaihi qitra. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan di atas besi panas tersebut. Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Jadi saking kuatnya, kokohnya dinding yang dibuat oleh Zulkarnain ini, hingga Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya. Dan mereka tidak bisa melubanginya itu, karena saking kuatnya itu. Ayat 98-nya, qala hada rahmatu min rabbi, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar. Jadi para rekan dakta yang dirahmati Allah, di ayat 98 ini menggambarkan bahwa dinding yang dibangun oleh Zulkarnain untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj menyerang bangsa lain itu akan dihancurkan menjelang hari kiamat. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, maka kalau kita simpulkan bahwa Zulkarnain ini adalah termasuk di antara orang yang beriman yang diberikan kekuasaan. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat Zulkarnain ini adalah seorang nabi gitu. Namun yang masyhur di kalangan para mufassirin, Zulkarnain ini adalah seorang muslim, seorang mukmin yang diberikan kekuasaan. Nah, salah satunya kenapa ada orang yang berpendapat Zulkarnain itu sebagai nabi, karena Zulkarnain itu kan membangun tembok yang temboknya sampai sekarang tidak pernah hancur kecuali nanti menjelang hari kiamat. Sehingga ada yang berkesimpulan itu adalah mukjizat itu. Temboknya Zulkarnain itu adalah mukjizat. Namun sebagian lagi menyebutkan temboknya itu adalah merupakan karomah yang Allah berikan kepada hambanya yang mulia. Dan dia termasuk raja yang beriman, yang diberikan kekuasaan, hingga kemudian dia menempuh jalan yang sangat banyak, hingga bertemu dengan berbagai bangsa, sampai pada akhirnya dia bertemu dengan satu kaum yang selalu diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj, sampai kemudian Zulkarnain membangun sebuah tembok yang sangat besar, yang terbuat dari besi, yang sangat tinggi dan tidak bisa didaki, yang sangat kuat sehingga tidak bisa dilobangi, dan tidak akan pernah hancur kecuali menjelang hari kiamat, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 98. Jadi tembok tersebut tidak akan hancur kecuali nanti menjelang hari kiamat. Jadi bayangkan kalau Zulkarnain itu hidup ratusan atau ribuan tahun yang lalu, sampai sekarang itu udah ribuan tahun. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menemukan tembok Zulkarnain. Kenapa? Karena ini adalah termasuk perkara yang gaib, di mana Allah Subhanahu wa taala menutupi tembok tersebut. Yang mungkin saja ada orang yang melihatnya tapi tidak tahu kalau ternyata itu adalah tembok Zulkarnain. Karena Allah berjanji bahwa tembok tersebut tidak akan hancur kecuali menjelang hari kiamat. Dan nanti ketika menjelang hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari tembok tersebut dan mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah kisah yang kedua yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, yang ternyata ini juga ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ternyata ketika mereka bertanya, sebutkan kepada kami tentang seorang yang berkelana antara timur dan barat, mengelilingi dunia, yang dimaksud adalah Zulkarnain. Dan Allah jelaskan dengan sangat detail terkait dengan Zulkarnain, bahkan sampai dengan Zulkarnain membangun tembok untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala kisahkan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Dan ternyata rekan dakta yang dirahmati Allah, pertanyaan yang kedua terjawab. Terjawab pertanyaan yang kedua. Gitu. Namun kemudian yang ketiga rekan dakta yang dirahmati Allah, mereka bertanya tentang hakikat ruh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka tentang hakikat ruh itu dengan turunnya surat Al-Isra ayat 85. Jadi pertanyaan yang ketiga ini adanya di dalam surat Al-Isra ayat 85, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, ruh itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dijelaskan, sehingga kemudian cukup bahwa kulli ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Itu. Kita hanya diperintahkan untuk meyakini keberadaannya, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Ruh itu perkara gaib. Itu. Betapa banyak dalam kehidupan kita ini yang tidak nampak tapi kita yakini keberadaannya. Angin misalkan, udara, oksigen yang kita hirup kan nggak pernah kelihatan, tapi kita mengimani keberadaannya. Lampu itu tidak akan menyala kalau tidak ada setrumnya. Coba kalau kita buka kabelnya, apakah setrum terlihat? Tidak. Dia baru ketahuan kalau kita pegang nyetrum itu. Tapi kita meyakini adanya setrum walaupun nggak kelihatan. Sehingga rekan dakta yang dirahmati Allah, betapa banyak dalam hidup ini yang kita meyakini keberadaannya meskipun kita tidak melihatnya. Termasuk diantaranya adalah ruh. Makanya ketika orang kafir bertanya tentang hakikat ruh, maka Allah berfirman, "Qulir ruh min amri rabbi." Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan sedikit. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah itu sedikit. Sehingga kita tidak bisa mengambil tidak bisa mengetahui banyak hal tentang perkara-perkara gaib. Nah, termasuk diantaranya adalah ruh. Adalah perkara gaib yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak bisa dipahami secara mendetail. Sehingga itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh orang kafir Quraisy telah terjawab. Yang kedua, pertama dan kedua dijawab di dalam surat Al-Kahfi, dan pertanyaan yang ketiga ada di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-85, yaitu terkait dengan ruh. Cuma yang kemudian masih menyisakan pertanyaan rekan dakta yang dirahmati Allah adalah, kenapa ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi, dan Nabi SAW ingin menjawab pertanyaan tersebut dengan menunggu turunnya wahyu, kenapa wahyu tidak turun kepada Nabi SAW sampai 2 pekan, sampai 15 hari wahyu tidak turun. Nah, ternyata rekan dakta yang dirahmati Allah, ini adalah teguran Allah kepada Nabi SAW. Kenapa teguran sampai kemudian 15 hari wahyu tidak diturunkan, dan selama 15 hari pula Nabi tidak bisa menjawab 3 pertanyaan orang kafir Quraisy? Karena ada satu hal yang ingin ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang kafir bertanya kepada Nabi tentang 3 hal tersebut, Nabi kan menjawab, "Ukhbirukum bima sa'altum anhu goda." Saya akan kabarkan kepada kalian pertanyaan yang kalian tanyakan ini besok hari. Jadi kata Nabi, saya akan jawab pertanyaan kalian itu besok. Dan apa yang terjadi dari pernyataan tersebut? Nabi itu ternyata rekan dakta yang dirahmati Allah lupa bilang insya Allah. Jadi Nabi lupa bilang insya Allah. Nabi memastikan bahwa besok akan menjawab pertanyaan tersebut. Ternyata Nabi lupa bilang insya Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termaktub di dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, itu rekan dakta yang dirahmati Allah. Di ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini esok pagi. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan menyebut insyaallah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi
li aqraba min hada rasyada. Jika kamu lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Jadi janganlah kita mengucapkan kalimat itu dengan memastikan saya akan melakukan ini esok hari. Illa insyaallah, kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Nah, Nabi lupa bilang insyaallah. Ketika ingin menjawab, saya akan jawab 3 pertanyaan kalian besok. Nah, ternyata Nabi enggak bisa menjawab. Karena Nabi lupa bilang insyaallah. Nah, jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi Nabi dan kita semua, agar kita senantiasa mengucapkan kalimat insyaallah, tidak memastikan sesuatu, karena tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tertundanya jawaban Nabi kepada orang-orang kafir ini memberikan pelajaran yang sangat penting, terutama dengan turunnya surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Rekan dakta yang dirahmati Allah. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, apa pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari pembahasan di malam hari ini tentang 3 pertanyaan orang-orang kafir? Yang pertama, rekan dakta yang dirahmati Allah, bahwa orang kafir itu ketika mereka bertanya, ada mereka yang ingin mencari jawaban yang benar itu ketika bertanya, karena ingin mencari kebenaran. Ada juga mereka yang bertanya karena ingin menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menghinakan Nabi. Itu. Kalau mereka bertanya ingin mencari kebenaran, ketika dijawab mereka beriman itu. Tapi kalau kemudian mereka bertanya dan kemudian dijawab pertanyaan mereka, mereka tidak beriman, itu tandanya bahwa mereka itu bertanya untuk menghinakan. Mereka itu bertanya untuk mencari-cari kesalahan. Makanya orang-orang kafir ini ketika dijawab oleh Nabi terkait dengan kisah para pemuda, kisah tentang orang yang berkelana antara timur dan barat, yaitu Ashabul Kahfi dan kemudian Zulkarnain, lalu kemudian Allah juga menurunkan terkait ayat tentang ruh. Ketika terjawab pertanyaan mereka, mereka tidak beriman. Makanya Allah menggambarkan di dalam surah Al-Baqarah itu, Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, mereka tidak beriman. Nah, ini orang kafir yang memang tertutup mata hatinya, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diketahui rekan dakta yang dirahmati Allah, tidak semua pertanyaan ingin mencari kebenaran. Ada orang yang bertanya yang justru ingin menjatuhkan. Pertanyaan yang bukan ingin mencari kebenaran, tapi pertanyaan untuk menghinakan. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang kedua, rekan dakta yang dirahmati Allah, turunnya surat Al-Kahfi terkait dengan Ashabul Kahfi. Ini juga memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Nabi SAW dan para sahabat. Di mana kisah Ashabul Kahfi ini memberikan ibrah yang sangat luar biasa. Dikala Nabi dan para sahabat berdakwah, mereka dihinakan, mereka diintimidasi, mereka disiksa. Bahkan ada sebagian sahabat yang terbunuh seperti Yasir dan juga Sumayyah terbunuh dalam penyiksaan. Nah, Allah mengisahkan tentang Ashabul Kahfi ini memberikan pelajaran bahwa ada orang-orang yang beriman, yang ketika mereka istiqomah terhadap keimanannya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari kejahatan orang-orang kafir. Hingga kemudian ditidurkan. Dan ketika bangun ternyata semua penduduknya telah beriman. Ada kalanya rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan, dan inilah yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Jadi mereka itu mendapatkan kemenangan tanpa harus berhadapan langsung atau berperang, karena nggak mungkin. Kalau mereka berhadapan langsung dengan kekuasaan dan masyarakat yang mayoritas pada saat itu orang-orang kafir, mereka pasti akan terkalahkan. Yang kedua juga rekan dakta yang dirahmati Allah, kisah tentang Nabi Musa dan Bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengalahkan Fir'aun tanpa kemudian Bani Israel bersusah payah berperang melawan Fir'aun. Jadi kalau kita baca kisah bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, itu memberikan pelajaran bahwa Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel tanpa melakukan peperangan. Coba bayangkan kalau mereka berperang melawan Fir'aun dan tentaranya, kemungkinan mereka akan mengalami kekalahan. Karena kekuasaan
dan persenjataan yang sangat lengkap yang dimiliki oleh Fir'aun dan tentaranya, mungkin akan sulit dikalahkan oleh Bani Israel dan Nabi Musa. Tapi Allah berikan mereka kemenangan. Dengan cara apa? Ditenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, tanpa harus mereka bersusah payah melakukan peperangan. Nah, ada kalanya para jamaah dan mati Allah berikan kemenangan kepada kita dengan cara demikian. Namun jangan kemudian kita hanya berpangku tangan, oh kita kan benar, jadi nggak usah kita berperang, nggak usah kita berjihad dan sebagainya, nanti Allah menolong. Tidak. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW tetap berjihad, berperang, baik di perang Badar, di perang Uhud, di perang Hunain, di perang Ahzab, di perang Tabuk. Gitu. Nabi SAW berperang, gitu. Tidak berpangku tangan. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pertolongan. Sebagaimana Allah menolong hambanya, yaitu Ashabul Kahfi. Yang ketiga rekan dakta yang dirahmati Allah, kisah tentang Zulkarnain juga memberikan pelajaran kepada kita tentang fitnahnya kekuasaan. Artinya Allah memberikan pelajaran, kalau ada orang beriman Allah berikan kekuasaan, maka dengan kekuasaannya tersebut dia bisa menebarkan kebaikan kepada orang lain. Maka ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin agar mencontoh Zulkarnain. Kalau nanti suatu saat gitu mereka menguasai negeri Romawi, Mesir dan lain sebagainya, Persia dan lain sebagainya, maka hendaklah mereka menebarkan keimanan. Ini yang dilakukan oleh Zulkarnain. Makanya itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah wafat, Islam itu terus berkembang sampai di zaman masa Umar saja, rekan dakta yang dirahmati Allah, itu Persia tumbang. Padahal kita tahu Persia dan Romawi itu adalah kerajaan yang hidup ratusan tahun yang lalu sebelum Nabi diutus. Mereka saling berperang, kadang Romawi kalah, kadang Persia kalah, namun mereka tidak pernah tumbang. Tapi bayangkan, ketika berhadapan dengan kaum muslimin, hanya dalam beberapa waktu, Persia itu tumbang, habis kerajaannya. Padahal mereka adalah kerajaan besar yang saling berperang antara Romawi dan Persia, namun tidak pernah tumbang. Tidak pernah hancur kerajaannya itu. Meskipun antara Romawi dan Persia silih berganti kemenangan dan kekalahan. Tapi ketika berhadapan dengan kaum muslimin, mereka tumbang. Maka ada kalanya itu ujian kekuasaan. Sehingga satu saat nanti setelah Nabi wafat itu kan, kaum muslimin kemudian memegang kekuasaan. Hampir 2/3 dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Sampai Islam menaklukkan Persia di zaman Umar. Islam menaklukkan Romawi di zaman Muhammad Al-Fatih. Bizantium, sebuah pusat kerajaan Romawi Timur yang sangat besar, jatuh ke tangan kaum muslimin di zaman Muhammad Al-Fatih. Demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, Andalusia yang sekarang adalah Spanyol, dulunya adalah pusat peradaban kaum muslimin, di mana banyak orang-orang kafir Eropa yang belajar kepada kaum muslimin, yaitu di Andalusia atau di Spanyol sekarang ini rekan dakta yang dirahmati Allah. Nah, itulah kekuasaan yang terjadi setelah Nabi SAW wafat. Nah, ini pelajaran penting bahwa ada kalanya Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang beriman. Dan ketika orang beriman berkuasa, justru yang diharapkan adalah kedamaian. Yang diharapkan adalah keadilan. Dan itulah yang dilakukan oleh Zulkarnain. Sehingga Zulkarnain selalu berpihak kepada kebenaran. Buktinya dia menolong orang-orang yang terzalimi dengan cara mengurung Ya'juj dan Ma'juj, membuat benteng yang sangat kokoh untuk melindungi kaum yang terzalimi tersebut. Nah, demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, di antara pelajaran yang penting bagi kita bahwa 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak lain adalah titipan dari orang-orang Yahudi. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Yahudi itu sebenarnya adalah orang-orang yang mengetahui tentang kebenaran. Jadi kan pesan rahib Yahudi berkata kepada An-Nadhr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id, tanyalah tentang 3 pertanyaan tersebut. Kalau orang tersebut bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka dia seorang nabi. Kalau nggak bisa jawab, dia pendusta. Nah, ternyata Nabi bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah kebenaran. Benar, Nabi SAW itu adalah seorang Nabi dan Rasul, bukan pendusta. Sehingga orang-orang Yahudi itu mengetahui Nabi, mengetahui Rasul itu dengan tanda-tanda yang sudah sangat jelas dijelaskan di dalam kitab Taurat mereka.
Sehingga sampai dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenali atau mengenal anak-anak keturunan mereka. Jadi sangat dekat pengetahuan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian rekan dakta yang dirahmati Allah, kajian kita di kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan faedah bagi kehidupan kita serta semakin bertambah kecintaan kita kepada Nabi SAW. Anak hukum film Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Bagus. Mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar rekan dakta sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Segala yang benar tentu datang dari Allah, yang salah dari pribadi kami yang dhaif. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.